Oke, hai Sobat Koko, welcome back to my YouTube channel. Jadi di edisi video kali ini kita bakal membahas H-7 persiapan sebelum sidang skripsi. So, buat teman-teman mahasiswa yang sebentar lagi mau melakukan sidang skripsi, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Oke, setelah yang satu ini. Oke, jadi welcome back di hari kedua persiapan sebelum sidang skripsi cek. Jadi di sini teman-teman ya, di hari kedua yaitu kalian harus pahami isi dari bab 2. Nah, isi dari bab 2 ini apa aja? Nah, yang pertama itu ada yang namanya kajian teori. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kajian teori? Nah, kalau misalnya teman-teman mengerjakan skripsinya dari awal sampai dengan siap, kalian pasti tahu apa sih itu kajian teori, ya. Jadi di sini Koko contohkan misalnya variabel teman-teman. Nah, itu menggunakan harga saham nih. Nah, jadi di kajian teori ini kalian jelaskan harga saham menurut para ahli. Nah, misalnya menurut si A itu apa, terus menurut si B itu apa, selanjutnya menurut si C, si D, dan si E, dan seterusnya. Nah, saran Koko di sini kalian wajib hafalkan setidaknya 1 atau 2 teori menurut para ahli, dan ini wajib dari buku ya. Jadi misalnya teman-teman ada ngutip kayak dari jurnal orang, nah itu kalian jangan gunakan. Kalau bisa gunakan yang dari buku. Ingat. Nah, selanjutnya jelaskan juga teori dasarnya. Misalnya tadi kan kita tentang harga saham. Nah, sebelum jelasin ke harga saham, mungkin teman-teman bisa jelaskan dulu kayak pengertian dasar dari laporan keuangan, lalu dibagi lagi. Nah, barulah yang terakhir masuk ke penjelasan di variabelnya gitu ya. Nah, selanjutnya dari sini kalau misalnya udah, kita masuk ke yang namanya jurnal penelitian terdahulu. Nah, ini biasanya dibagi lagi ya. Jadi dibagi lagi ada 2. Yang pertama itu nasional. Selanjutnya itu ada yang namanya internasional. Nah, jurnal penelitian terdahulu ini maksudnya apa? Jadi ini umpamanya itu adalah jurnal pendukung dari skripsi kalian, dan ini adalah wajib. Nah, misalkan penelitian teman-teman menggunakan variabel X mengenai ROA, terus Y-nya mengenai harga saham, contoh ya. Nah, berarti teman-teman harus mencari jurnal referensi atau jurnal penelitian terdahulu yang variabelnya ada menggunakan baik di salah satu X maupun Y, tapi lebih disarankan itu yang Y-nya sama ya. Sedangkan untuk X itu kan namanya variabel bebas ya. Jadi itu kalau misalnya nggak ketemu yang sama, is okay, nggak masalah. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk membedakan yang nasional dan internasional? Nah, untuk yang nasional ini diwajibkan harus memiliki nomor ISSN. Nah, jadi ini ibarat nomor registrasinya, jadi udah terverifikasi jurnalnya. Karena selama ini banyak sekali jurnal-jurnal di luaran sana yang tidak terpublish secara verified gitu, jadi kurang bisa dipercaya gitu, misalnya hasilnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang internasional, cara bedainnya di sini ada yang namanya nomor DOI. Nah, untuk cara-cara mengakses jurnal yang sudah terakreditasi, nanti Koko akan buatkan satu video khusus yang membahas cara download jurnal. Jadi kayak download jurnal Sinta, terus BOAJ, dan
sebagainya itu nanti di video yang khusus ya. Nah, jika teman-teman sudah ketahui, biasanya yang nasional ini kalau bisa cari 10 jurnal ya. Dan sedangkan untuk yang internasional biasanya 2 jurnal. Nah, teman-teman jangan terkecoh ya. Kadang jurnal internasional itu memang selalu menggunakan bahasa Inggris, tapi kadang jurnal nasional ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Intinya sih kita lihat di nomornya. Jadi kalau misalnya dia ISSN itu sudah jelas pastinya nasional. Sedangkan kalau misalnya dia ada nomor DOI itu sudah jelas jurnal internasional. Jadi cara bedainnya harus dilihat dari nomornya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini adalah suatu bagan. Jadi kalau misalnya teman-teman variabel X-nya ada 4, terus Y-nya ada 1, maka kalian gambarlah kerangkanya. Di mana X1 pengaruh ke Y, terus X2, X3, sama X4 masing-masing pengaruh ke Y. Baru nanti gambar secara keseluruhan atau yang kita sebut simultan gitu ya. Nah, dan yang terakhir itu ada yang namanya hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara dari hasil, belum hasil ya, jadi dugaan sementara dari penelitian yang teman-teman lakukan. Jadi misalnya judul teman-teman kayak pengaruh gitu kan, berarti apakah variabel ini berpengaruh terhadap Y gitu. Nah, ini masih dugaan sementara, sehingga untuk menjawab hipotesis nanti teman-teman harus melakukan uji olah data, yaitu di bab 4. Nah, jadi sekian untuk pembahasan sebelum persiapan sidang skripsi H-2. Nah, untuk H-3-nya di next videonya. So, pastikan teman-teman kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari Koko. So, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat dan share ke teman-teman kalian yang sedang ngerjain skripsi. Oke, see you in the next video. Bye. Eits, tunggu dulu. Nah, buat teman-teman, kalian kalau misalnya mau konsultasi secara privat dengan Koko ataupun mau join di online kelas skripsi bareng Koko, kalian boleh kunjungi website kelaskripsi.online/jago-spss/ ya. Jadi di situ udah banyak sekali testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di grup dan merasakan manfaatnya ya. Jadi ada yang lulus tepat waktu, terus ada juga yang lulus sidang skripsi dengan nilai terbaik. Intinya buat teman-teman yang bingung dan pengen cepat kelar skripsinya, join sekarang juga ya. Ada promo khusus buat kamu. Nah, selanjutnya jangan lupa juga untuk follow kita di TikTok Widianfang. Selanjutnya di Instagram Koko pribadi itu ada di @widianfang.official. Dan yang terakhir, follow juga Instagram skripsi kita di komunitas pejuang skripsi. Oke? Thank you.